Oke, selamat siang sobat Goes. Cukup lama ya saya nggak upload video review sepeda trail dikarenakan memang sekarang saya sudah ada di WOW Pondok Indah ya. Untuk yang WOW Alam Sutra itu sudah tutup per November, jadi memang saya jarang upload video. Nah, untuk kali ini saya akan coba mereview sepeda yang baru banget rilis, yaitu Trail Ricochet T120 yang 10 tahunnya 2022. Ini baru banget rilis dan kelihatannya untuk Ricochet T120 yang terbaru ini ada sedikit perubahan ya dari frame yang tahun sebelumnya. Nah, untuk perubahannya apa saja di frame yang terbaru ini? Langsung aja kita bahas untuk review sepeda trail Ricochet T120 yang 10 tahunnya 2022. Oke. Oke teman-teman, untuk bagian framenya Ricochet T120 yang 10 tahun 2022 ini bahan material framenya masih sama ya, menggunakan bahan alloy 6061. Untuk desain frame ada sedikit improvement ya di bagian triangle depan. Kalau diperhatikan di sini untuk bagian triangle depannya itu berbeda dengan frame Ricochet T120 yang versi sebelumnya. Yang kelihatan banget itu di bagian top tube-nya ya, dimana untuk bagian top tube di bagian depan sini itu lekukannya lebih kelihatan, jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kalau yang versi sebelumnya kayaknya memang agak lurus, cuman yang kali ini sedikit ditekuk di bagian bagian depannya, dan untuk ke belakangnya ini lebih miring. Oke, bisa dilihat dari sini. Ini kelihatan lebih miring dan lebih sloping ya. Jadi memang ada perubahan bentuk top tube dan linkage. Kalau yang frame sebelumnya itu di bagian linkage-nya itu yang bagian atas ini posisinya ditaruh di bawah ya. Sekarang yang terbaru itu linkage-nya ditaruh di atas. Jadi top tube-nya di bawah linkage. Kalian bisa perhatikan di sini, top tube-nya jadi lebih sloping dan keren banget ya ketimbang yang versi sebelumnya. Pastinya ini lebih agresif. Untuk handling juga pastinya lebih enak ya. Pasti jauh lebih enak dari frame yang sebelumnya karena frame-nya ini lebih sloping. Handlingnya pasti lebih enak ketimbang yang versi sebelumnya. Dan ada sedikit perubahan juga untuk bagian lubang inner kabelnya ini. Kali ini untuk bagian innernya menggunakan lubang kabelnya dijadiin satu ya. Kalau yang versi sebelumnya frame itu lubangnya ada dua di bagian sini sama sini, dan untuk yang terbaru ini lubangnya jadiin satu ya. Cuman tetap karet rubber ininya lubangnya ada dua. Ini untuk shifter dan dropper seat post, jadi nanti lewatnya sini. Dan kalau misalkan kalian mau menggunakan FD ataupun dropper seat post, itu nanti keluarnya di sini juga. Ini untuk jalur dropper seat post dan FD. Untuk bagian linkage-nya ini nggak ada perbedaan untuk frame Ricochet T120 yang 10. Cuman memang untuk yang terbaru ini linkage-nya ditaruh di atas ya, seperti yang saya di awal bilang. Itu dudukannya memang dirubah biar frame itu top tube-nya lebih kelihatan sloping. Ini pastinya enak banget. Untuk desain triangle belakang ini nggak ada perbedaan. Ini masih menggunakan teknologi boost through axle 12x148 mili. Terus yang lain sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Untuk bagian warna ini, untuk yang Ricochet 10 tahun 2020, warnanya kebetulan pilihannya masih satu warna, yaitu warnanya bukan satin lagi ya, tapi lebih ke glossy metallic. Kombinasinya warna silver atau abu-abu ya, dark gray, dan silver, ada hitamnya juga. Jadi ada 3 warna, ada silver, hitam, dan dark gray. Ini warnanya gradasi, keren banget. Jadi nggak kelihatan noranya ya. Di sini ada tulisan Mountain Division.
Oke, dan di sini ada tulisan ricochetnya ya, stiker ricochet. Gak banyak aksen ini ya, apa namanya, stiker-stiker yang aneh-aneh, makin dikurangin. Dan untuk triangle belakang, kalau yang versi sebelumnya itu ada semacam motif batik. Kali ini untuk yang frame yang terbaru mungkin dihilangkan untuk dekal batiknya, jadi polos, cuman ada tulisan trail dan apa ini 1.0. Nah, untuk bagian group set untuk Ricochet S120 yang 10 tahun 2022 ini sebenarnya nggak ada perbedaan dengan versi yang sebelumnya. Untuk bagian shifter dan RD-nya masih menggunakan Shimano SLX 1x12 speed. Ini SLX-nya yang seri M7100. Di sini shifternya menggunakan SLX dan RD-nya juga ini menggunakan RD SLX 7100 yang long catch. Ini versi yang terbaru SLX-nya yang 7100. Desainnya sudah shadow. Ini ada clutch-nya. Oke. Dan untuk bagian brake set juga ini masih menggunakan brake set dari Shimano MT200 atau MT201. Sudah hidrolik. Seperti biasa ya, untuk bagian brake set ini kalau nggak pakai Shimano ya pakai Tektro. Kebetulan yang dipakai di Ricochet 10 ini menggunakan Shimano MT201. Untuk disc brake-nya juga ini menggunakan atau masih menggunakan disc brake Tektro. Untuk bagian depannya ini diameter 180 dan yang belakangnya itu kalau nggak salah 160 atau 6 inci. Untuk yang depan ini menggunakan 180 inci ya. Modelnya yang 6 bolt. Kemudian untuk bagian forknya untuk Ricochet S120 10 ini, untuk bagian fork depannya menggunakan X-Fusion RC32. Ini juga sama seperti yang dipakai di Ricochet S120 yang 10 tahun 2021. Ini sudah menggunakan teknologi boost true axle 15 x 110 mili. Fiturnya di sini ada ribbon dan lock juga ya. Cuman kali untuk yang X-Fusion RC32 ini menggunakan remote. Jadi locknya sudah nggak pakai manual. Sini ada remote-nya. Ya, di bagian atasnya ada remote. Jadi lebih simple aja. Dan ini forknya sudah air suspensi ya teman-teman. Untuk travelnya X-Fusion RC32 ini menggunakan travel 130. Untuk diameter stangnya ini 32 mili. Travelnya 130. Sudah cukup lumayan oke untuk bagian fork depannya. Fiturnya ada ribbon dan air suspensi. Nah, untuk bagian rear shocknya ini juga masih menggunakan rear shock dari X-Fusion yang serinya Pro 02. Untuk panjang E2E nya nggak ada perubahan, masih menggunakan panjang E2E 190 atau 19 cm. Fiturnya masih sama persis. Ini sudah air suspensi pastinya, dan ada ribbon dan ada locknya juga. Ini untuk yang knop warna birunya itu untuk lock dan open. Sedangkan untuk yang knop warna merah ini untuk ribbon ya. Untuk bagian suspensi depan belakang nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan, masih menggunakan X-Fusion. Kemudian untuk bagian cranksetnya juga ini nggak ada perubahan. Untuk bagian cranksetnya ini masih menggunakan ProWheel MPX11, sudah menggunakan BB Hollow Bush. Dan untuk bagian chainringnya ini masih menggunakan chainring 32T, sudah narrow. Panjang armnya ini 170 mili ya. Jadi kalian kalau misalkan main yang ekstrim ya, misalkan lompat-lompat, nggak perlu khawatir ya, karena untuk chainringnya ini sudah menggunakan narrow, jadi nggak perlu chain guard, juga sebenarnya sudah aman, nggak bakalan lepas, kecuali mungkin drop yang ya 2 meter 3 meter, tapi kayaknya nggak mungkin karena ini sepedanya XC, dijamin pasti aman. Untuk bagian rantainya nggak bakalan keluar ya, karena untuk bagian chainringnya sudah menggunakan chainring narrow. BB-nya sudah menggunakan BB Holotech. Untuk bagian pedalnya ini nggak ada perbedaan, ini pedalnya sudah menggunakan alloy, tapi masih pelor. Pedalnya standar pabrikan aja, ini masih pelor. Untuk bagian chainnya ini seperti biasa ya, menggunakan chain YBN yang 12 speed. Ini chainnya warna silver
YBN ya. Di sini YBN 12 speed warna silver. Smooth, enak, perpindahannya nggak terlalu berisik untuk chain YBN. Dan untuk bagian sprocketnya ini juga nggak ada perubahan. Untuk bagian cassette sprocketnya ini masih menggunakan Sunrace 12 speed. Ukuran koknya ini juga kalau nggak salah nggak ada perbedaan juga, masih menggunakan kok 1151. Untuk perpindahannya untuk sprocket Sunrace ini dikombinasikan dengan Shimano sih cukup lumayan smooth ya. Beda cerita kalau misalkan sprocketnya mereknya di luar Sunrace ya, kan banyak sekarang tuh yang sprocket yang 12 speed selain Shimano dan Sunrace. Cuman kalau trail ini memang kalau bagian sprocketnya alternatifnya kalau nggak pakai Shimano ya pasti pakainya Sunrace. Cuman pasti jauh lebih enak. Perpindahnya smooth dan ya nggak lompat-lompat lah ya. Di bagian kokpit juga nggak ada perubahan. Ini untuk bagian stangnya masih menggunakan stang trail. Untuk panjangnya kalau nggak salah ini 760 ya. Ini sedikit ada race-nya jadi nggak flat-flat banget. Ini race-nya kalau nggak 20 ya 25 lah. Untuk diameter tengahnya 31,8. Ini sudah oversize. Dan untuk bagian stemnya juga ini masih menggunakan stem trail. Panjangnya di sini menggunakan panjang 60. Sama ya, untuk bagian stemnya ini sudah menggunakan oversize 31,8. Nah, untuk grip juga ini nggak ada perubahan. Untuk bagian gripnya ini masih menggunakan grip bawaan pabrik, no label, sama seperti yang dipakai di Ricochet ataupun di Ravage ya. Gripnya sudah menggunakan double lock, jadi nggak gampang slip. Kemudian untuk bagian hub dan free hubnya, untuk bagian depannya ini menggunakan hub no label masih sama. Di sini hubnya menggunakan 32 hole. Untuk yang bagian depan ini ukurannya 15 kali 110 mili. Sudah bearing, ini sudah boost. Jadi untuk yang bagian hub depan ini biasanya minim kerusakan karena sudah menggunakan 2 bearing. Nah, untuk bagian free hub belakangnya ini sama persis. Untuk bagian hub free hub Ricochet T120 ini masih menggunakan free hub no label. Ini ukurannya 12 kali 148 mili, sudah boost, hole-nya 32. Cuman untuk yang bagian free hub belakang ini belum full bearing ya, masih 2 bearing. Jadi untuk yang free hub belakang Ricochet 10 ini sama persis seperti yang dipakai di Ricochet T120, 140 ataupun yang 160. Belum full bearing. Kemungkinan kalau misalkan teman-teman pemakaiannya kasar sih nggak nyampe setahun juga kayaknya harus di-upgrade ya untuk bagian hub free hubnya. Tentunya ganti yang menggunakan free hub yang 4 bearing. Pastinya jauh lebih tahan lama dan kedap air. Oke, kemudian untuk bagian rims atau velgnya ini masih menggunakan rim trail alloy. Ini sudah double wall, diameternya 27,5, hole-nya 32. Sama ya, yang belakang juga ini hole-nya 32, sudah double wall. Untuk model pentilnya ini masih menggunakan Presta ya, pentil kecil, bisa dilihat di sini. Untuk bagian ban depannya juga ini nggak ada perubahan ya. Untuk bagian bannya ini masih menggunakan ban dari Swalby Hansdam. Untuk diameternya 27,5, lebarnya 235. Jadi masih sama persis dengan Ricochet 10, 20 ataupun yang Elite tahunnya 2021. Bannya menggunakan Swalby Hansdam 27,5, lebarnya 235. Cukup lumayan tebal-tebal ya teman-teman. Untuk kembangannya ini kasar banget. Jadi memang cocok untuk main di tanah. Cuman kalau misalkan penggunaan main di aspal ataupun on road, saran saya sih memang harus diganti ya. Karena memang nggak cocok untuk ban kasar kayak gini dipakai untuk main di aspal. Kemudian pindah untuk bagian dropper seat post ini juga masih sama menggunakan zoom. Untuk panjang travelnya ini 100 dan diameternya 30,9. Ini droppernya menggunakan zoom yang internal kabel ya. Jadi nanti ada remote-nya di sebelah kiri. Cuman untuk remote-nya atau kabelnya juga belum dipasang. Nanti diinstal kalau sudah ada pembeli baru kita pasangin. Untuk sandal juga ini nggak ada perbedaan, masih menggunakan sandal dari Trail Pro XC. Ini andalan banget untuk bagian sadelnya karena cukup lumayan enak. Mahal-mahal buat apa kalau nggak enak. Nah, ini sadelnya cukup lumayan enak ya.
nggak terlalu tebel, dilihatnya looknya juga masih enak. Nah, untuk harganya Ricochet T120 yang 10 yang tahun 2022 ini sedikit ada kenaikan. Untuk yang terbaru ini dibanderol dengan harga Rp14.740.000. Untuk Ricochet T120 10 yang tahun sebelumnya, yang tahun 2021 itu harga terakhir itu Rp14.250.000 kalau nggak salah ya. Ini ada sedikit kenaikan untuk yang terbaru. Tapi memang untuk yang terbaru ini kalau dilihat di sini frame-nya jauh lebih keren banget ya. Jauh lebih sloping, desainnya lebih mantep, dan warnanya juga nggak norak ya, warnanya bagus, kombinasinya cakep. Cuman memang untuk bagian warna ini bukan satin, glossy ya teman-teman. Ini warnanya metalik mengkilap, jadi enak dilihat. Untuk updatean geometri saya belum dapat ya, kemungkinan sih untuk bagian geometri masih sama. Cuman memang kayaknya ini ada perubahan dudukan linkage saja ya. Jadi top-topnya sedikit lebih miring, dilihatnya jauh lebih enak. Nah, untuk yang saya review ini size-nya M ya, 16 inci. Untuk yang size 17-nya juga ada ya di dalam. Cuman untuk yang saya review ini size-nya 16. Bisa dilihat di sini, desainnya cakep banget, mantap. Keren lah pokoknya untuk frame yang terbaru ini timbang frame yang sebelumnya ya. Jadi pastinya setiap tahun ada perubahan ya. Jadi nggak monoton, desainnya itu aja. Dan ini ada keren banget pokoknya, ini bagus untuk updatean untuk yang tipe Ricochet. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk sekilas review Ricochet T120 yang 10 tahunnya 2022. Overall untuk Ricochet T120 10 ini perubahannya yang paling signifikan itu di bagian triangle depan. Untuk yang lain seperti group set, fork depan, dan rear shock itu nggak ada perbedaan dengan versi yang sebelumnya. Dan perubahan yang selanjutnya yaitu di bagian warna. Untuk yang terbaru ini sudah tidak menggunakan warna satin ya, melainkan warna glossy atau metalik. Jadi gampang juga untuk warna metalik ini kalau kalian bersihin kotor. Ini untuk lap-lapnya juga cukup mudah, gampang, simple, keren banget. Nah, untuk stoknya ini sudah ready ya di WOW Pondok Indah. Jadi kalau teman-teman mau lihat-lihat atau mau tanya-tanya, silahkan datang langsung aja ke WOW Pondok Indah. Stoknya nggak banyak untuk Ricochet T120 yang 10 terbaru ini. Kemungkinan di Pondok Indah juga ini ada 2 stok aja ya, size 16 dan 17. Jadi buruan datang ke Pondok Indah sebelum barangnya kehabisan. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk review Ricochet T120 10 yang terbaru ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.